Assalamualaikum teman-teman. Mari kita belajar komposisi dan dekomposisi bangun datar. Menunya di sini ada pemateri, materi, tujuan pembelajaran dan refleksi. Pematerinya ada saya Sarah Nurrahma dengan NIM 25, Prodi PGMI, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Kita kembali lagi ke menu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk dasar, menyusun bangun datar sederhana, mengurai bangun datar, menerapkan berbagai strategi penyusunan, menganalisis perbedaan hasil komposisi, memecahkan masalah melalui komposisi bentuk, dan yang terakhir, menjelaskan proses komposisi. Nah, ya, di sini ada refleksi ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di akhir video. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi bentuk dasar dan komponennya. Apa sih itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk dua dimensi seperti persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda tersusun dari gabungan bentuk dasar. Pada materi ini, kita akan belajar mengenali bentuk dasar tersebut dan mengetahui bagian-bagian penyusunannya. Selanjutnya ada jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, semua sisi sama panjang persegi. Yang kedua ada persegi panjang, sisi berhadapan sama panjang. Yang ketiga, segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang terakhir ada lingkaran tidak memiliki sudut. Selanjutnya, di sini ada contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran bisa digambarkan sebagai roda, sedangkan persegi panjang bisa digambarkan sebagai ubin, kotak hadiah persegi, dan semangka segitiga. Selanjutnya, teman-teman latihan identifikasi ya. Amati gambar rumah, jam, mobil tersebut. Tentukan bentuk dasar apa saja yang menyusun ketiga bentuk tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang kedua, menyusun bangun datar sederhana. Apa sih itu menyusun bangun? Menyusun bangun datar berarti menggabungkan dua atau lebih bentuk dasar untuk membuat bentuk baru. Kegiatan ini membantu siswa memahami hubungan antar bentuk sederhana. Nah, cara menyusun bangun itu yang pertama menempelkan bentuk berdampingan, yang kedua menumpuk dua bentuk, dan yang ketiga menggabungkan bentuk sejenis. Contohnya, dua segitiga sama kaki bisa dibentuk persegi panjang. Di sini ada contoh penyusunan bangun. Persegi ditambah persegi bisa digambarkan menjadi kotak hadiah. Selanjutnya ada aktivitas penyusunan. Bentuk dasar apa saja yang ada pada benda-benda tersebut? Hayo teman-teman tebak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang ketiga, mengurai bangun datar menjadi bagian-bagian. Apa sih itu mengurai bangun? Mengurai bangun ialah proses memisahkan satu bentuk menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Proses ini disebut sebagai dekomposisi.
Contoh dari penguraian bangun yang pertama, persegi dapat diurai menjadi dua bagian. Yang kedua, persegi panjang dapat diurai menjadi dua persegi. Yang ketiga, lingkaran dapat dipotong menjadi beberapa juring. Dengan cara ini, bangun kompleks akan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada aktivitas mengurai. Coba teman-teman amati gambar rumah tersebut. Yang pertama, gambarlah garis untuk menguraikannya menjadi bentuk dasar. Yang kedua, diskusikan bersama temanmu terdiri apa saja rumah tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menerapkan berbagai strategi penyusunan bentuk. Yang pertama, strateginya ada menempelkan, yang kedua ada menumpuk, yang ketiga menyusun pola, dan yang terakhir menyusun secara simetris. Nah, selanjutnya teman-teman mengenali jenis strategi penyusunan. Yang pertama, ada strategi pola, mengikuti urutan bentuk tertentu. Yang kedua, strategi simetri, menyusun bagian kiri dan kanan seimbang. Yang ketiga, strategi gabungan, menggunakan dua strategi atau lebih. Contohnya, membuat kupu-kupu dari dua segitiga simetris. Selanjutnya, menerapkan strategi pada bentuk. Di sini di samping kiri ada contoh dari rumah. Persegi sebagai badannya, sedangkan segitiga sebagai atap. Selanjutnya ada aktivitas penyusunan. Coba teman-teman amati gambar tersebut. Gambar apakah yang ada di samping? Coba yang kedua, diskusikan bersama temanmu terdiri dari bangun datar apa saja penyusunan pizza tersebut. Enak sekali ya teman dilihatnya. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang kelima, menganalisis perbedaan hasil komposisi. Pengertian dari analisis komposisi berarti membandingkan cara penyusunan bangun dan melihat perbedaannya. Bentuk yang tampak sama bisa disusun dari cara yang berbeda. Hal yang harus dianalisis itu yang pertama ada bentuk akhirnya, yang kedua jumlah dan jenis bentuk dasar, yang ketiga urutan penyusunan, dan yang keempat strategi yang digunakan. Contoh perbandingan komposisi. Di sini ada gambar A dan B sama-sama membentuk rumah. Gambar A menggunakan persegi sebagai badan, sedangkan segitiga sebagai atap. Gambar B menggunakan persegi sebagai badan, segitiga sebagai atap, lingkaran sebagai jendela. Namun bentuk akhirnya tetap sama walaupun dengan bentuk benda yang berbeda. Aktivitas penyusunan. Coba bagaimana cara yang paling efektif untuk menyusun teman-teman. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, bangun datar apa saja yang mencakup penyusunan rambu lalu lintas tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang keenam, memecahkan masalah melalui komposisi bentuk. Komposisi bentuk untuk pemecahan masalah. Komposisi itu tidak hanya untuk membuat bentuk, tetapi juga untuk memecahkan masalah sederhana. Contohnya, mencari cara menyusun bentuk agar menjadi bangun yang lebih besar.
Langkah dari penyelesaiannya, yang pertama, identifikasi bentuk dasar. Yang kedua, tentukan bentuk akhir yang ingin dibuat. Yang ketiga, coba beberapa susunan. Yang keempat, bandingkan bentuk dasar mana yang paling cocok. Coba di sini ada aktivitas pemecahan masalah. Coba dari keempat gambar tersebut, susun bangun datar tersedia menjadi jembatan, mobil, rumah. Tuliskan urutan penyusunannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang ketujuh, menjelaskan proses komposisi dan dekomposisi. Yang pertama, apa sih itu komposisi dan dekomposisi? Komposisi adalah proses menyusun bentuk menjadi bentuk baru, sedangkan dekomposisi adalah memecah bentuk menjadi bagian sederhana. Keduanya saling melengkapi untuk memahami bangun datar. Di sini ada contoh dari penjelasan proses. Pertama, contoh penjelasan komposisi. Bentuk rumah saya tersusun dari satu persegi sebagai dinding dan satu segitiga sebagai atap. Yang kedua, contoh penjelasan dekomposisi. Bangun ini saya pecah menjadi dua segitiga yang sama besar. Yang selanjutnya ada aktivitas menjelaskan proses. Yang pertama, lebih mudah menyusun atau mengurai. Yang kedua, bagaimana caramu menjelaskan prosesmu kepada teman. Yang ketiga, apa hal yang baru kamu pelajari. Nah, di sini ada refleksi teman-teman. Yang pertama, bentuk apa yang paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, menurutmu lebih mudah menyusun bangun atau mengurai bangun? Yang ketiga, strategi apa yang paling membantu kamu saat menyusun bentuk baru? Yang keempat, apakah kamu bisa menemukan lebih dari satu cara untuk membuat bentuk yang sama? Yang kelima, apa hal baru yang kamu pelajari